Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja. Oke teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan definisi ilmu menurut kajian ilmu mantik dan beserta contohnya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu adalah merupakan pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut Profesor Kiai Muhammad Thohir Abdul Muhin, ilmu adalah mengenal sesuatu yang belum dikenal, kata beliau. Sedangkan menurut pakar mantik adalah mengerti dengan yakin. Bahasa Arabnya itu zon, mengenai sesuatu yang belum diketahui, baik paham itu sesuai realita maupun tidak. Dan ilmu ini di dalam ilmu mantik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tasawur, untuk yang kedua yaitu tasdik. Pertama tasawur, definisinya ya. Tasawur dari sudut kebahasaan, kata tasawur adalah bentuk masdar dari kata kerja tasawwarah yatasawwaru tasawwuran, yang berarti membayangkan atau menggambarkan. Dengan akar kata yang sama terangkailah kata surah yang berarti gambar, teman-teman. Dengan demikian secara bahasa tasawur dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran. Adapun secara istilah, tasawur itu ialah pengetahuan atau gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut. Contohnya seperti pengetahuan kita terhadap buku, pulpen, kertas, kelas, masjid dan sebagainya. Contoh ya, ketika ada orang yang menyebut kata buku, otomatis secara semerta-merta kita akan akan tergambar. Itu yang disebut dengan tasawur, teman-teman. Dan tasawur ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama tasawur doruri dalam kurung apodiktik. Yang kedua tasawur nazari dalam kurung spekulatif. Apa bedanya? Bedanya hanya satu. Yang pertama, untuk tasawur nadori itu tidak memerlukan sebuah penalaran. Untuk yang kedua memerlukan sebuah penalaran, teman-teman. Lantas contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti bayangan Anda terhadap rasa lapar, dingin, panas dan sejenisnya. Kalau Anda ya, contohnya ya, Anda lapar, apakah perlu Anda repot-repot pergi ke perpustakaan sambil mikir dalam-dalam untuk membayangkan rasa lapar ketika Anda ditimpa lapar? Tentunya tidak, kan? Seperti itu, teman-teman. Artinya untuk tasawur nazari ya. Untuk tasawur zoruri itu gambaran sesuatu tanpa penalaran, teman-teman. Ya, contohnya seperti tadi ya. Untuk tasawur nazari itu adalah gambaran yang memang perlu penalaran. Contohnya misalnya seperti gambaran kita tentang malaikat, jin, roh, akal, dan hal-hal metafisika lainnya. Tentunya kalau kita berbicara tentang jin atau roh ataupun malaikat, itu kan mesti kita memerlukan sebuah perenungan, karena malaikat sendiri tidak pernah kita lihat, kan? Itu bedanya, teman-teman. Ada harus dinalar lah kalau untuk tasawur nazari ini. Mungkin itu yang teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk tasdik ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rohman. Itu saya akan melanjutkan tentang judul tasdik. Sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Naufal Zidan Ramadan, NIM 2019 1550043. Oke, apa sih dari tasdik itu? Sama hal dengan kata tasdik itu dengan kata tasawur. Kata tasdik itu adalah bentuk musdar dari kata kerja sodakoh yasidiku, yang berarti membenarkan. Tasdik secara kebahasaan biasa diarti sebagai pembenaran atau persetujuan, atau pengertiannya singkatnya biasanya yaitu, kalau tasawur itu hanya sekedar gambaran, maka tasdik itu ialah tasawur yang benar disertai hukum-hukum, dan baik secara negatif maupun secara afirmatif. Apa negatif itu dengan maksud al-nafi? Kalau misalnya afirmatif itu disebut al-isbat. Dalam tasdik itu ada 4 unsur yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada maudhu yaitu atau mahkum, ialah yaitu subjek. Yang kedua ada mahmul atau mahkum bih, yaitu dalam kurung atribut atau predikat. Yang ketiga ada al-nisbah atau al-hukmiyah, bisa kita bulatkan lagi, yaitu keterkaitan antara atribut dan subjek. Yang keempat ada al-hukm, yaitu penghukuman. Kita ambil contoh ya, yang sederhana lagi, seperti kalimat Islam. Islam itu indah. Dari struktur kalimat itu kita melihat ada kata-kata Islam sebagai subjek, kemudian ada kata-kata lagi indah sebagai atribut. Nah, ketika ada orang yang berkata kepada anda sekalian, Islam itu indah, tentu Anda bisa mengamini, amin gitu, secara benar atau tidaknya pernyataan tersebut, kecuali ya misalnya setelah mengetahui dan membayangkan keempat unsur yang di atas tadi, yakni kata Islam, kemudian kata indah, lalu keterkaitan antara Islam dan indah, dan terakhir ialah adalah berlaku tidak keindahannya atau untuk ajaran Islam tersebut. Kalau Anda membenarkan pernyataan di atas dalam arti mengakui keindahan maksudnya Islam, baik secara pasti dalam kurung al-jazmi maupun hanya sekedar sangkaan, yaitu zan, bukan rasa ragu, yaitu al-syekh, maka itu namanya tasdik, yaitu pembenaran. Jadi intinya tasdik itu ialah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang disertai penghukuman, baik secara negatif atau secara afirmatif.
Seperti yang saya singgung di atas tadi, tasdik itu ialah pembenaran dan penerimaan kita terhadap sesuatu. Propisi yaitu qadiyah, baik secara yakin dan pasti maupun hanya sekedar sangkaan. Tasdik itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Yaitu yang pertama tasdik darwi. Yang dimaksud dengan badihi adalah pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau penalaran, seperti mengetahui diri kita sendiri, yaitu seperti merasa lapar karena terlambat kelaparan tersebut. Mengetahui diri merasa dingin karena tidak memakai jaket. Yang kedua, ada tasdik nashari. Apa yang dimaksud dengan nadari? Nadari itu adalah pemahaman atau ilmu yang memerlukan pemikiran, penalaran atau pembahasan, seperti ilmu tentang matematika, gas bumi, kimia, teknologi, dan lain-lain. Oke, kita akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan dari kutipan yang saya jelaskan dan Mas Rohman jelaskan, yaitu ada tasawur adalah memahami sesuatu tanpa mengenakan atau meletakkan sesuatu, yaitu sifat. Yang lain kepada tasdik adalah memahami hubungan antara dua kata atau menetapkan sesuatu kata. Yang sesuatu kata tersebut, yang lain masing-masing keduanya itu ada tasawur dan tasdik sebagai kepada badihi dan nashari. Badihi adalah pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau penalaran, seperti mengetahui diri merasa lapar, mengetahui diri merasa dingin. Karena dingin, mengetahui suatu adalah setengah dari dua yang semacam-macamnya. Nashari adalah pemahaman yang memerlukan pemikiran, penalaran, dan pembahasan, seperti ilmu tentang matematika, kimia, radio, televisi, komputer, dan juga tentang alam sebagai sesuatu yang bahan-bahan baru yang harus ada penciptanya. Pembahasan ilmu mantik berkisar pada lafaz, yaitu kata-kata. Qadiyah, yaitu susunan kata yang preposi. Dan istidlal, menarik kesimpulan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.